Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT 53 Racing ya. Channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke, sahabat racing mania. Kebetulan nih saya lagi proses porting ya. Ada beberapa head nih, ada dua ini yang lagi saya hadapin. Kebetulan jadi saya lagi porting ini, yang lagi dipegang nih porting block top atau head dari Pega ya, Pega R, Pega lama ini ya, Pega on. Jadi kebetulan kemarin ada yang tanya, ya pas banget sekarang momennya lagi menggarap, lagi porting dan lagi membuat atau memproses pembentukan ruang bakar. Jadi kemarin yang bertanya tuh seperti ini ya, kita jawabnya lewat video sini aja lah, lewat video YouTube. Jadi apa sih sebenarnya keuntungan dari ruang bakar bathtub gitu ya, ruang bakar bak mandi atau yang lonjong seperti ini nih ya seperti ini tuh. Bukan bulat, kalau yang bulat hemi ya, kalau ini bathtub. Sebenarnya saya jawab di sini hasil dari pengalaman ya, hasil dari proses yang sudah kita lalui dari beberapa percobaan atau beberapa settingan yang kita terapkan. Jadi yang kita temukan kalau kita menggunakan ruang bakar bathtub seperti ini tuh, yang pertama kita mudah mendapatkan kompresi yang diinginkan ya. Kenapa saya bilang mudah? Jadi karena ruang bakarnya ini sempit ya, karena ruang bakarnya ini bisa dibikin sempit. Nah, karena ruang bakarnya sempit, otomatis rasio kompresinya itu bisa padat. Meskipun ya teman-teman tuh misalkan mau membuat sebuah motor tapi kesusahan mencari piston ya, dibilang kesusahan tuh ya yang cocok jenongnya atau gimana nya gitu, alih-alih mendapatkan yang flat ataupun yang enggak jenong-jenong amat lah gitu kan. Nah, tipe ruang bakar seperti inilah yang cocok buat piston flat, buat piston rata ya, nggak perlu jenong tinggi-tinggi, kompresi udah pasti dapat. Nah itu keuntungan tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga kelebihannya tuh menurut saya nih ya. Jadi proses pembakaran atau bisa kalau bahasa ininya mah proses homogenitas pengabutan, percampuran antara bensin dan udara di sini tuh lebih cepat terpetik oleh api, lebih mudah terbakar oleh api busi ya. Karena cenderung nyudut, ada sudutnya ya, cenderung mengumpul di tengah ini ya. Jadi tidak melebar ke pinggir sana sini, enggak. Jadi cenderung mengumpul di tengah. Membuka dari klep in, masuk ke ruang bakar. Jadi sebelum terbakar dan terbuang ke pipa buang, ini kan ruang bakarnya sempit ya. Dari sini langsung langsung menusuk ke bagian pipa buang tuh kan, di sininya sempit ya. Beda dari sini ke sini dengan dari sini ke sini. Jadi di sini menggunuk, mengumpul di tengah. Jadi lebih mudah untuk terbakar, terjadinya pembakaran lah, boleh seperti itu. Itu kalau menurut saya, karena setelah kita lakukan penyetingan dan percobaan dulu tuh, sewaktu kita membuat settingan karburator di waktu yang sama, kita lakukan setting karburator antara dari kop atau head yang tipe hemi dengan yang tipe bathtub dengan karburator yang sama, ternyata dari tipe bathtub ini meskipun dari sebelumnya yang di karburator yang di tipe hemi terjadi keborosan, dipindah ke tipe yang bathtub ini mau. Jadi memang
eh, bahan bakar tuh bagus dan benar-benar cepat terpetik apinya, cepat terbakar. Itu ya. Jadi setting karbunya itu lebih mudah. Setting pengapiannya juga lebih mudah, lebih gampang. Tuh. Itu kelebihan juga. Tapi kalau menurut saya ada satu kelemahan. Ya, bukan satu atulah, ada kelemahannya juga gitu. Kelemahannya itu yang pertama apa ya? Kalau digunakan untuk spek lurusan atau liaran ini kurang bagus. Kenapa dibilang kurang bagus ya? Karena biasanya kalau spek liaran itu cenderung membutuhkan apa ya, ruang bakar yang besar, piston yang besar, klep yang besar. Nah kalau kita bikin ruang bakar bathtub seperti ini dengan piston yang extra big itu nggak bisa. Nanti bentuknya seperti apa, dan nanti juga profil dari bentuk bathtubnya nggak bakal ketemu. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan di tipe bathtub seperti ini, kalau kita kasih piston yang jenong nggak bisa juga. Yang terlalu ekstrim jenong tuh biasanya nggak bisa juga, kurang bagus nanti ya. Karena kan kalau misalkan motor drag tuh menurut saya settingan dari karbu, settingan noken itu kan, yang lain-lainnya itu membutuhkan yang ekstra ekstrim ya. Karena dituntut untuk meledakkan pembakaran, mengeluarkan tenaga buat jarak misalkan 201. Itu kalau menurut saya sih seperti itu. Saya pernah coba untuk settingan seperti ini kita terapkan untuk di lurusan gak enak. Ternyata cocoknya untuk yang bathtub seperti ini tuh buat kayak road race tuh, yang road race juga yang kayak sirkuit-sirkuit patah-patah, kayak sirkuit-sirkuit pendek-pendek. Kemudian kayak buat gas track atau adventure tuh yang di tanah itu, ini bagus, cocok ya. Nah ini juga mau dipasang di motor gas track. Nih saya kasih lihat, ada beberapa motor gas track di sini ya. Itu lagi penggarapan, ini KLX juga nih buat yang itu tuh ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itulah yang bisa saya jawab dari pertanyaannya sebelum kemarin ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa keterima, dan kalau misalkan ada yang lebih paham lagi dengan penjelasan dari kop atau head tipe bathtub ini, silahkan diperbaiki lagi lah penjelasan dari saya. Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau misalkan ada yang seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah menjadi subscriber dari channelnya MJRT53 Racing, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan konten-konten yang saya upload ya. Dan saya juga berterima kasih kalau ada yang sudah membagikan konten-konten saya ini buat teman-teman semuanya yang belum menemukan channel saya, dan nanti jadi lebih bisa menemukannya lagi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih, sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.